brand that ignores social media will die. It's that simple. Quote dari Jeff Levine itu bisa dibilang ada benarnya, karena di zaman sekarang bisnis gak akan bisa bertahan tanpa social media marketing. Apa benar begitu? Lantas, bagaimana cara penerapan social media marketing di era digital sekarang ini? Jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, ditambah adanya pandemi, membuat pengguna internet naik tajam dari waktu ke waktu. Kenaikan pengguna internet ini juga berbanding lurus dengan meningkatnya pengguna media sosial. Bayangkan, dari total penduduk Indonesia yang mencapai 277 juta jiwa lebih, 68,9%-nya aktif di media sosial. Jumlah ini setara dengan 191 juta jiwa. Tak heran, banyak orang jadi seleb dadakan hanya karena postingannya menjadi viral. Sungguh data yang fantastis, bukan? Tapi prakteknya dalam strategi pemasaran nyatanya tak sefantastis itu. Sebagian besar orang yang melakukan social media marketing akan menyerah dalam hitungan bulan karena tidak ada hasil positif yang mereka dapatkan pada bisnisnya. Hayo, mau protes? Tenang, saya jelaskan terlebih dahulu. Social media marketing itu nggak jelek, tapi kenapa banyak bisnis yang gagal dalam melakukan social media marketing? Hal ini karena mereka terjebak dalam alur yang salah ketika memanfaatkan sosial media pada bisnisnya. Sebab mereka umumnya hanya melakukan dua hal. Yang pertama yaitu membuat akun dan mengisi profil, kemudian melengkapi logo brand dan melengkapi profilnya. Kedua, hanya sekedar membuat konten tanpa tahu maksud dari konten itu dan tujuan dari konten yang dibuatnya. Dua hal ini sama sekali tak cukup efektif untuk menarik audiens ataupun pembeli. Agar apa yang kalian lakukan tidak sia-sia, maka kalian perlu menambahkan beberapa hal. Hal pertama yang perlu kalian lakukan yaitu memilih platform media sosial. Ada banyak jenis media sosial yang digunakan masyarakat, sebut saja TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan banyak yang lainnya. Lantas, sosial media mana yang ingin kalian gunakan untuk promosi? Sebagai gambaran, mari kita simak data total pengguna sosial media di Indonesia berikut ini. Dari data di atas, WhatsApp menempati urutan pertama dengan persentase 88,7% dari jumlah populasi di Indonesia. Kemudian di urutan kedua ada Instagram di angka 84,8%, Facebook di angka 81,83%, TikTok di angka 63,1%, serta Twitter di angka 58,3%. Kemudian disusul sama Pinterest, LinkedIn, Snapchat, hingga yang terakhir Line. Namun, perlukah menggunakan semua media sosial tersebut? Tentu tidak. Karena semakin banyak yang kalian pakai, justru akan semakin berdampak buruk pada perkembangan akun media sosial kalian. Kecuali kalau kalian sudah mempersiapkan dengan matang mengenai waktu, biaya, sumber daya manusia, dan ilmunya. Jika belum, silakan pilih beberapa media sosial yang akan kalian gunakan. Misalnya, dengan memperhatikan 3 hal ini: pengguna, audiens, dan konten. Oke, kita kembali lagi ke data pengguna media sosial yang tadi. Dari 15 data media sosial ini, kita akan kerututkan lagi mana media sosial yang paling banyak digunakan. Kita pilih 5 besarnya dulu, yakni WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan Telegram. Untuk WhatsApp dan Telegram akan kita singkirkan terlebih dahulu karena maksudnya lebih ke Messenger, dan kita akan ganti urutan yang ada di bawahnya. Alhasil ketemu Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan Pinterest. Tidak cukup sampai di sini. Saya akan mencoba membandingkan jumlah pengguna dari tahun ke tahun. Tujuannya sederhana, agar kita tahu mana media sosial yang lagi hype. Oke, ini datanya. Data yang paling menakjubkan yaitu TikTok. Sosial media ini berhasil meningkatkan pengguna dengan sangat tajam dari tahun ke tahun. Setelah menemukan jumlah pengguna dan pergerakannya dari tahun ke tahun, maka media mana yang ingin kalian pilih? Ingat, pilihlah dengan pengguna terbanyak yang sesuai dengan target audiensmu serta sesuai dengan sumber daya untuk pembuatan kontennya.
Agar lebih mudah dipahami, saya akan membuatkan simulasinya. Kita simulasikan bahwa saya pemilik brand pomade. Anggap saja nama brand saya Agung Pomade. Silakan bayangkan dengan bisnis kalian masing-masing agar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Kalau untuk simulasi pada brand pomade saya hanya memiliki satu tim sosial media dan satu videographer. Maka saya akan memilih dua media, yaitu TikTok dan Instagram, dengan prioritas utama yaitu TikTok. Oke, saya anggap kalian sudah menentukan platform media sosial. Sekarang kita akan menentukan target marketnya. Target market ini membuatmu lebih mudah menentukan tujuan promosi produk, juga siapa yang harusnya melihat konten kalian. Oke, sekarang buatlah target market kalian masing-masing. Saya akan jelaskan kembali lewat simulasi brand pomade saya yang tadi, agar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Karena ini pomade, maka yang menggunakan produk ini pasti laki-laki dan digunakan untuk menata rambut. Maka target marketnya yaitu semua laki-laki yang berambut. Tapi bukannya kurang spesifik, bikin yang lebih spesifik dong. Kalau laki-laki yang menjaga penampilan rambut dan ingin terlihat rapi. Oke, jadi laki-laki yang menjaga penampilan rambut, terus itu mau ngapain? Laki-laki yang mau ketemu pasangan, mau pergi kerja, mau ke kondangan, mau meeting, mau jalan-jalan, mau ke sekolah, atau bahkan mau ketemu mantan. Oke, ketemu ya gambaran singkat target marketnya. Kalau di pomade yaitu laki-laki mau ketemu pasangan, dia pakai pomade, terlihat keren, percaya diri, hingga akhirnya pasangan tersebut menjadi mesra. Yang kedua adalah laki-laki yang mau kerja, pakai pomade, terlihat rapi, dan akhirnya dia pede, perform kerja akan jadi lebih baik. Oke, yang selanjutnya adalah laki-laki yang mau jalan-jalan, dia pakai pomade, terlihat keren, dan kemudian dia foto hasilnya bagus, upload di sosial media, dan dapat gebetan. Secara demografi, target market yang ditentukan untuk produk pomade yaitu laki-laki, usia kurang lebih 15-50 tahun, tingkat pendapatan menengah. Semakin spesifik target market yang kalian buat, maka akan semakin bagus juga konten yang akan dibuat. Oke, sebelum lanjut, silakan pause video ini dan segera buat target market kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa meninggalkan komentar agar kita bisa diskusi lebih lanjut di kolom komentar. Oke, next, setelah membuat target market, langkah selanjutnya yaitu buat konten yang relevan dengan target marketmu, yang menarik untuk mempromosikan bisnismu. Ingat, pada social media marketing, kalian bukan hanya bersaing dengan kompetitor, namun juga bersaing dengan kreator lainnya. Dan inilah bagian yang terpenting dalam sosial media marketing. Tanpa memiliki konten yang relevan dan menarik, semua hal yang Anda lakukan di media sosial akan percuma. Kalau hanya konten yang menarik, konten dari wajah pun juga menarik, tinggal kalian kopas dan beres. Namun menarik saja tidak cukup, bukan? Sedangkan kalau hanya membuat konten yang relevan namun tidak menarik, konten Anda akan dilewati begitu aja, kan? Oke, udah ada gambaran mengenai konten kan? Sekarang pertanyaannya yaitu, bagaimana cara membuat konten yang menarik dan relevan? Sebagai contoh, kamu bisa simak konten skincare anti-aging dengan kualitas bagus ini. Semua elemen dalam konten ini telah disesuaikan dengan target marketnya, yang tentunya berusia di atas 25 tahun. Jadi, talent yang in-frame juga harus disesuaikan dengan target marketnya. Jika yang in-frame anak usia di bawah 17 tahun, tentu nggak akan relevan, bukan? Karena media sosial yang saya utamakan yaitu TikTok, jadi saya akan membuat konten di TikTok. Konten tersebut yaitu konten berupa video. Namun, video seperti apa yang harus kita buat agar sesuai dengan target market yang sudah ditentukan, juga mendapatkan audiens yang luas, bahkan bisa dibilang viral. Kalau kata TikTok sih, jangan buat iklan, tapi buatlah TikTok. Terkesan simpel kan? Tapi percayalah, ini adalah bagian yang susah, yaitu menentukan
konten yang akan dibuat. Agar kalian tidak bingung, konten yang cenderung viral adalah konten yang mampu membangkitkan perasaan. Data ini berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Okedoc dan Basumo. Konten yang mampu membangkitkan perasaan yang paling tinggi yaitu kagum, lucu, menghibur, bahagia, marah, dan empati. Agar kalian lebih mudah memahami jenis konten yang dimaksud, saya sudah siapkan beberapa contoh kontennya. Banyak banget ya Bu beli makanannya. Untuk anak-anak panti, biasalah. Wah, dermawan banget ya ibu itu. Ternyata orang nggak bisa dinilai dari penampilan. Chandra? Vika? Wah, udah lama ya kita nggak ketemu. Nggak usah basa-basi. Mau pesan apa? Di sini ada paket nasi ayam, telur, sayur 100.000. Dan juga ada paket nasi telur 20.000 aja. Saya yang nasi sama telur aja yang 20.000 sama air putih taruh di gelas aja ya. Kalau nggak punya uang, nggak usah masuk ke restoran mewah. Bergaya itu sesuai dengan kemampuan, Chan. Ada apa ini? Pak manajer, kasih uang ini ke Vika ya. Dia karyawan baru ya. Siap, Bu. La vida rena free flow, reda zifare. La vida rena free flow.เรื่องสวยเรื่องใหญ่ทีมอลคอสเมติกทีมอล618 Nggak bisa apa sih dia masuk ke sarung bertiga? Bisa Pak, ini sarung jumbo, percaya dulu, coba. Apa-apa tuh dicoba dulu. Tinggal ngomel. Ini masalah pakai sarung bertiga mana muat sih? Dicoba. Ini sarung jumbo. Nih, tuh, ya kan? Terus ngadep depan. Nih, ya guys ya, ini adalah sarung jumbo dari pohon kurma. Digeseran dulu. Coba ya kalau Nggak bisa. muat, dia. Muat nih, tak kalau saya sujud nih. Mbak iya sing full senyum sayang, biar aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Oke, sudah ada gambaran mengenai konten yang mengandung perasaan kan? Jadi, tugas kalian sekarang yaitu membuat konten yang mengandung salah satu perasaan yang disesuaikan dengan target market kalian. Kemudian, berapa banyak postingan yang harus dilakukan setiap harinya? Sebenarnya nggak ada patokan pasti dan belum ada data idealnya mengenai berapa konten yang harus diposting setiap harinya. Namun, jika dari diskusi dengan kreator lain, jawabannya yaitu sebisa mungkin upload satu konten media sosial setiap harinya. Itu adalah frekuensinya. Sekarang, kapan waktu yang tepat untuk uploadnya? Ini adalah waktu terbaik untuk upload konten TikTok berdasarkan data dari Buffer. Data ini telah diolah dari 100.000 postingan dengan engagement rate secara global. Namun, sayang sekali belum ada penelitian spesifik untuk target Indonesia. Tapi, minimal ini bisa kita gunakan sebagai acuan kapan untuk posting konten. Masalahnya, jika semua kreator mengupload konten pada acuan di atas dan kita juga mengupload konten pada jam tersebut, maka
konten kita akan cepat tertutup dengan konten orang lain. Akhirnya konten kita tidak terlihat. Sedangkan jika kita mengupload di luar jam tersebut, maka hanya sedikit orang yang aktif. Terus bagaimana solusinya? Jawabannya cukup variatif, bergantung dari siapa target market kalian. Karena itu, kenali target market kalian secara mendalam, itu adalah kuncinya. Sehingga kalian tahu kapan waktu yang pas untuk upload konten dan apa konten yang cocok untuk target market kalian. Dan ini akan membentuk data aktif follower yang spesifik yang ada dalam media sosialmu. Dan data tersebut bisa kalian gunakan sebagai acuan. Data ini bisa kalian lihat pada insight di setiap akun sosial media kalian. Kalian sudah tahu kapan waktu yang pas untuk upload konten dan konten apa yang cocok untuk media sosial marketingmu. Maka selanjutnya yaitu bangun interaksi dengan audiensmu. Yang dimaksud dengan interaksi ini sangat berbeda dengan spam, dan jangan sekali-sekali melakukan spam. Dengan interaksi ini, kalian dapat membuat brand kalian menjadi lebih dekat kepada target audiens. Semakin dekat brand dengan target audiens, maka semakin erat pula keterikatan kalian. Dan tentunya akan semakin banyak yang aware dengan bisnis kalian. Interaksi yang dimaksud bisa berupa dengan balas komentar, balas DM, ikut nimbrung di konten yang relevan dengan bisnismu, ajak kreator lainnya untuk berkolaborasi, atau bisa juga melakukan polling atau survei dengan audiensmu. Nah, langkah-langkah menyiapkan sosial media marketing untuk launching produk ini harus kamu lakukan secara konsisten. Paling tidak dalam waktu 1 bulan sebelum benar-benar launching. Barulah kemudian kamu bisa menganalisa perkembangan akun media sosialmu. Dalam hal ini, kamu bisa cek insight pada tiap akun media sosial. Kemudian, pahami konten mana yang bagus, serta pisahkan yang kurang efektif. Dengan begitu, perkembangan akunmu akan lebih baik dari waktu ke waktu. So, sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi ya. Karena di video selanjutnya akan dibahas mengenai cara menganalisa perkembangan akun media sosial dan bagaimana cara menentukan strategi berikutnya berdasarkan insight pada akun media sosial kalian.